layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional kerajaan. Itu terlalu berat. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manunjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut, memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh Teman-teman semuanya ya, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah Ruzhanul tersebut, Ulum memimpin Jawa Barat, adalah mendampingi Pak Emil wakil selama 5 tahun. gubernur Jawa Barat Oleh karena itu, periode saya 2018 Ruzhanul Ulum, sampai kader Partai Persatuan 2023 Pembangunan, wakil ketua DPW, layak untuk dipilih, Gubernur layak memimpin Jawa Ridwan Barat. Kamil ya, politikus Partai Persatuan Pembangunan PPP yang dijuluki sebagai Panglima Santri. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode. Ya teman-teman, di sini saya mau menyikapi ya, atau menanggapi terkait video yang ramai jadi menjadi perbincangan ya terkait UU Ruzhanul Ulum ini ya, yang kekeh atau ngotot ya ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Kita tahu teman-teman semuanya bagaimana kita melihat ya elektabilitas ya kinerja Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat saat ini ya. Coba teman-teman semuanya terkait hal ini bagaimana tanggapan netizen atau warganet kepada UU Ruzhanul Ulum ini ya. Kita simak bersama-sama teman-teman semuanya, usahakan jangan di-skip, dia silahkan videonya. Saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut, memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya Ruzhanul Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, wakil ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok! Hidup dana hibah. Salah, kok jadi ke dana hibah. Maaf Pak, Bapak kelihatannya sangat semangat sekali ya untuk mencalonkan diri menjadi seorang gubernur Jawa Barat. Kayaknya benar-benar optimis Bapak bisa terpilih. Berbicara mengenai kelayakan, layak atau tidaknya Bapak menjadi seorang gubernur Jawa Barat itu kan yang menentukan masyarakat. Dan mungkin yang ada di daerah sana yang sedang bareng sama Bapak di saat Bapak pidato itu, mungkin itu kan golongan Bapak ataupun rekan-rekannya Bapak ya, jelas itu pasti memilih Bapak. Tetapi di luar itu kita nggak tahu masyarakat yang lain gimana, apakah setuju atau mendukung Bapak menjadi gubernur, kan kita nggak tahu. Silahkan kepada para netizen untuk menjawab. Dan berbicara mengenai salah satu kandidat mau seperti Bapak, walaupun Bapak ini pernah menjabat menjadi wakil gubernur, itu kan tidak menjamin kalau Bapak ini bisa terpilih, karena kan kita juga tidak tahu rekam jejaknya seperti apa. Kalau saya perhatikan waktu zaman RK, apa ya yang saya rasakan sebagai masyarakat, kayaknya nggak ada sih, cuma rame-rame dengar masjid doang, tapi saya belum pernah ke sana sih, karena kan masjid itu bukan buat wisata, buat ibadah gitu ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi, walaupun saya tidak merasakan, tapi saya sudah banyak melihat, dan intinya sangat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, benar-benar terasa segala macamnya, kebijakannya gitu kan. Nah kalau Bapak, maaf Pak ya, silakan netizen aja yang menjawab. Semoga Bapak terpilih nanti, semangat pokoknya Pak. KDM punya lawan calon gubernur 2029 dan dia mengaku bahwa dia layak menjadi pemimpin Jawa Barat karena dia punya pengalaman memimpin bersama Kang Emil. Gila, dia bilang, layak menjadi gubernur Jawa Barat karena punya solusi dana hibah maksudnya. Oke Pak, oke kita tunggu Pak. Silahkan di tahun 2029 Bapak mencalonkan. Kita lihat masyarakat milih Kang Deddy Mulyadi atau milih Pak UU. Bagaimana netizen? Suara kalian kami tunggu. Salam warga jaga desa. Cek Pak UU cek Pak UU. Waktu saya memimpin bersama RK, saya mendapat predikat pemimpin terbaik menurut pemerintah pusat. Nah sekarang jangan karena ego pemimpin baru semuanya jadi salah apa yang saya lakukan. Itu cuma saya yang tahu.
cek Pak UU ya. Tapi nu jadi pertanyaan, nah nu terbaik cek pusat 50 miliar dana hibah ayah khusus yang Yayasan Pesantren Pak UU. Tak terbaik sana meureun cek pusat mah. Terus BPJS 200 miliar teu dibayar. Eta terbaik meureunnya. Terus dari Masjid Al Jabar nganyuk. Terbaik meureun cek pusat mah. Terus aya deui kasus Bang Jabar nya RK tong disebutkan kasus si montok nama. Nah anu terbaik teh kitu jadi tanya-tanya atuh. Yang kieu lamun ayeuna kabuka nya Pak sanes ku sabab egona KDM. Tapi geus waktuna kabuka we atuh da sabuni-bunina ge meuleum tarasi anger ngahiekna mah bakal kaambe. Ulah ngalepatkeun pemimpin nu enggal disebut ego sanes eta mah kabuka mah geus waktuna we meureun jalan Allah kudu kabaruka Pak U nya hapunten Pak U ketagihan 45 miliar sehingga dia berkata saya layak jadi gubernur. Saya layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Katanya saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya punya pengalaman dan solusi. Pengalaman naon? Mari kita bedah. Pada apal sareagenya lamun Mang Ulum teh mantan Wagub Jabar tahun 2018 nepi ka tahun 2023. 5 tahun mendampingi Ridwan Kamil. Coba naon cenah anu tercatat resmi oleh Biro Kesra Setda Jabar bahwa Yayasan Al-Ruzhan milik keluarga di Manonjaya Tasikmalaya tercatat narima 45,16 miliar dana hibah APBD Jawa Barat di tahun 2020 nepi ka 2024. Anu rincianana kieu ku aing rek dirincikeun ngarah jelas eces. Kahiji di tahun 2020 narima 658 juta rupiah. Kadua di tahun 2020 hiji narima 8,8 miliar ajang STAI. Nu katilu 2022 sampai 2023 narima 32,5 miliar sekaligus. Ajang naon cenah meni gede-gede teuing. Anu 30 miliar diperuntukkan ajang nyieun gedung rektorat. Terus anu 2,5 miliarna ajang ponpes. Anu kaopat di tahun 2024 narima deui 2 miliar. Eta pernyataan kabeh teh diakui ku Biro Kesra. Terafiliasi eta teh dulur-dulurna ulum si pemburu dana hibah jeung leupeut badag. Sementara pada kenyataan di lapangan, loba pesantren leutik teu kaurus atapna bocor, lantaina parareupes, dindingna kumel. Para kolot-kolot hayang nyakolakeun anakna atau hayang ngasukeun anakna jadi santri ge kudu mayar boborot. Bahkan loba pesantren-pesantren leutik ngajukeun proposal 3 tahun oge masih keneh teu cair-cair. Dengekeun ku ceuli manehnya ulum. Masyarakat lain soal benci dana hibah. Da dana hibah teh pada dasarna perlu. Tapi keadilan jeung distribusina sing eucereug. Entong berat sabelah hayo we ka tempat yayasan sia. Bahkan KDM nyebutkeun lamun selama ini teh penyaluran dana hibah teh teu merata sama sekali. Leuwih cenderung kanu deukeut jeung politik, jeung partai. Sementara pesantren anu leutik mah tigerat, sangsara, anger. Matakna ayeuna ku KDM ditutup sama sekali diganti ku beasiswa santri. Jadi sia babarawakan wae ulum. Lain teu ngarti maneh mah tapi sarakah. Yang ayeuna maneh babarawakan ajol-ajolan hayang jadi gubernur. Sementara telak ukur pemimpin mah nya gampang. Salah sahijina bisa diukur bagaimana si pemimpin itu bisa ngurusin orang lemah. Lain kalakah apal bagaimana cara memperkaya lingkaran dirinya sendiri siga maneh. Matak cek aing telucu maneh orasi di panggung nyebutkeun aing pantas jadi gubernur, saya pantas jadi gubernur. Karena saya punya solusi. Solusi naon? Solusi ngalirin dana 45 miliar ka yayasan sorangan maneh mah. Sementara Jawa Barat itu butuh 50 juta solusi untuk mengatasi jalan macet, sampah numpuk, pekerjaan, pengangguran, pendidikan, pembangunan, nepi ka kesehatan. Tina runtuyan eta maneh ukur boga solusi hiji dana hibah. Menggeus ulumnya Mang Ulum aing rujit neuleuna. Rakyat Jawa Barat geus pintar, jejak digital ente tehnya geus terpampang besar. Bahkan bisa diakses ke umum. Kebusuk-kebusukan maneh jeung orang-orang di sekitar lingkaran politik maneh. Rungsep. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manonjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya Urusan Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, wakil ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak U, hidup P3, takbir. Hadirin yang saya hormati, Pak U layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena punya solusi untuk dana hibah. Pak U layak jadi gubernur. Salah. Kenapa layak? Karena Pak U sudah pengalaman memimpin Jawa Barat. Betul? Dana hibah. Saya tidak menjelek-jelekkan calon lain dakwah tanah ayah nama.
Pokoknya mah calon gubernur hiji, wakil ketua DPW P3 sangarana. Yang kedua, calon gubernur Jawa Barat adalah wakil gubernur Kang Emil sangarana. Calon gubernur yang akan datang pun akan menang adalah mantan Bupati Tasikmalaya sangarana. Oke teman-teman, saya tidak kenal terhadap beliau, namun saya melihat beliau sangat begitu antusias dan juga begitu semangat untuk menjadi gubernur di Jawa Barat ini. Jadi saya teringat satu hadis dalam kitab Bukhari ya, bahwa di sana dikatakan bahwa kita itu akan sangat berambisi, sangat ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi pejabat, akan tetapi dia itu nanti di hari kiamat akan menyesal, kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sangat berat sekali menjadi pejabat itu. Menjadi seorang pemimpin itu sangat berat. Kenapa? Karena ketika ada satu masyarakat kita yang terlantar, naudzubillah, itu nanti perhitungannya sangat luar biasa dengan Allah itu. Apalagi kalau misalkan banyak masyarakat yang terlantar atau sampai pembagiannya itu tidak rata. Ya, yang harusnya dibagi tapi tidak terbagi. Yang harusnya dibagikan tapi malah dikorupsi. Nah itu, Masya Allah, itu sangat luar biasa nanti pertanggungjawabannya. Makanya kata Kanjeng Nabi, mereka akan sangat menyesal di hari kiamat nanti ya. Dan juga saya teringat juga dengan satu hadis masih di kitab Bukhari. Di sana dikatakan bahwa Kanjeng Nabi melarang sahabat untuk meminta jabatan. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang dia meminta jabatan dan dia nanti menjabat ya, nanti Allah itu tidak akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Jadi dia itu tidak akan dibimbing oleh Allah di dalam melakukan hal apapunnya itu ketika dalam masa jabatannya itu. Akan tetapi kalau misalkan dia itu terpilih karena memang dia itu diajukan oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang memang dia itu sudah layak untuk menjadi seorang pemimpin, maka itu tidak jadi masalah. Nanti dia akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau dia ingin menjadi pemimpin dan dia memang meminta jabatan tersebut, nah ini yang harus diperhatikan, bahwa dikhawatirkan kita itu terlepas dari yang namanya pertolongan Allah. Ketika kita terlepas dari pertolongan Allah ketika melaksanakan jabatan atau tugas kita, otomatis nanti kita itu akan melakukan hal yang tidak ada faidahnya atau melakukan hal yang mana itu adalah untuk kepribadian atau untuk menguntungkan dari pribadi. Nah itulah, oleh karena itu bagi teman-teman mudah-mudahan ya, kalau memang Bapak ini pantas untuk menjadi seorang gubernur, ya mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk menjalankan tugasnya. Tapi kalau misalkan tidak pantas, mudah-mudahan tidak jadi menjadi seorang pemimpinnya tersebut. Barakallah. Saya gubernur yang paling baik, saya gubernur terbaik, dan saya tahu wilayah Jawa Barat. Saya berpengalaman selama 5 tahun mencalonkan jadi wakil gubernur Jawa Barat. Itulah pengakuan dari Rushanul Ulum ya. Nah ini tuh katanya bakal mencalonkan gubernur di 2029 nanti. Dan dia ini katanya merasa paling hebat dan ini bakalan mampu memimpin Jawa Barat. Gini loh Pak U, sebelum mencalonkan bakal jadi calon gubernur, introspeksi dulu gitu. Nah selama 5 tahun, tahu kan kalian kasus yang dialami Bapak U ini kan dana hibah sampai miliaran ya. Dan saya tuh nggak tahu ya sama orang ini nggak tahu amnesia atau lupa diri gitu ya. Dia tuh nggak ingat ya sama kasusnya, dan itu dengan PD-nya bakal mencalonkan jadi gubernur yang paling hebat. Jujur, ada yang milih nggak ya sama orang ini? Kalau aku nggak sih, udah pasti skip. Kalau misalkan Bapak U tetap kekeh mencalonkan diri, buktikan dulu Pak, buktikan dulu ke masyarakat. Sekarang itu gimana ya? Kita ya, saya sebagai masyarakat Indonesia, misalkan ya ini calon gubernur 2029, saya tuh udah nggak percaya lagi sama janji-janji calon gubernur gitu. Janjinya ini bla 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 bla. Sekarang itu harus ada bukti, harus ada ekspektasi dulu, jangan terlalu banyakkan realita gitu. Selama dia menjabat jadi wakil wali kota gubernur Jawa Barat juga kan, ini orang tuh tidak pernah lihat ke media gitu, cara kerjanya beda loh sama Pak KDM. Kalau Pak KDM kan dari dulu ya, dari zaman Bupati Purwakarta itu udah terlihat lah kerjanya juga bagus ya, dan sampai sekarang Pak Gubernur itu, Pak Deddy Mulyadi itu bagus gitu, luar biasa garcep dalam menangani permasalahan yang ada di Jawa Barat. Beda kalau yang ono, kalau yang ini makan banyakan janji ya, buktinya aja nggak ada tuh sampai sekarang itu nggak terlihat.
mending mundur aja deh Pak, mundur. Kalau menurut saya mendingan mundur, nggak usah mencalonkan jadi gubernur Jawa Barat, percuma, nggak ada yang milih Pak, nggak ada yang milih. Saya menjadi gubernur di masa yang akan datang adalah sebagai penerus melanjutkan Ridwan Kamil. Kenapa saya harus dipilih? Kenapa saya harus menjadi gubernur Jawa Barat? Karena saya punya solusi untuk membangun Jawa Barat. Karena saya punya ide untuk membangun Jawa Barat. Termasuk saya sudah pengalaman selama 5 tahun berada memimpin wilayah Jawa Barat. Hayang ngabangun Jawa Barat mah kamari. Keur Bapak UU dipercaya jadi wakil gubernur Jawa Barat ngadampingi Ridwan Kamil. 5 tahun Pak UU berkuasa mendampingi Ridwan Kamil. Walaupun jadi wakil, setidaknya Pak UU mempunyai ide dan gagasan yang bisa didiskusikan dengan Ridwan Kamil. Pembuktiannya kemarin, bukan setelah tidak jadi apa-apa, Pak UU koar-koar ingin membangun Jawa Barat. Tapi kan jadi wakil mah terbatas kewenangannya, berbeda dengan jadi gubernur. Pak, ketika Pak UU jadi wakil gubernur Jawa Barat saja, edan tah dana hibah diduga ngucur ke yayasan Pak UU teu eleum-eleum 45 miliar. Coba lamun misalkan 45 miliar eta dipergunakeun jang ngabangun jalan, sabaraha kilometer tah nu geus dibangun ku Pak UU. Coba lamun misalkan 45 miliar eta dipergunakeun jang ngabangun sakolahan, sabaraha sakola nu geus kabangun ku Pak UU. Coba lamun misalkan 45 miliar eta dipake mayar hutang ka BPJS, meureun masyarakat terjamin kesehatanna. Ayeuna ketika Pak UU sudah tidak menjabat, koar-koar, si paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, si paling bisa membangun Jawa Barat, si paling berpengalaman. Kamari ketika menjabat ngabuktikeunna ayeuna mah geus telat. Apalagi masyarakat geus apal di zaman Ridwan Kamil jeung Bapak UU Ruzhanul Ulum. Dana hibah ugal-ugalan, jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat masih banyak yang rusak. Ulah ngomongin Jawa Barat, Tasik we di Tasik. Pak UU kan pernah menjabat 2 periodenya jadi Bupati Tasik. Jalan di Tasik apakah geus aralus kabeh? Saya masih ingat kene ketika jalan proklamasi ya, jalan proklamasi Rengas Dengklok. Eta teh jalan provinsi, hayang alus, hayang di hotmik, melaan naon? Melaan nyulik Pak UU kan? Masih inget teu ketika masyarakat Rengas Dengklok nyulik Pak UU. Pak UU titah ngarasakeun kumaha eta ngalewatan jalan rusak Rengas Dengklok. Lamun teu kitu nepikeun ka iraha eta jalan di alusan. Teu kos zaman KDM ayeuna gogorokan di sosial media oge langsung dibeneran. Zaman Pak UU mah kudu nyulik heula, masih inget teu? Ya orang ini nih udah berkoar-koar tentang saya siap memimpin Jawa Barat, siap. Saya akan menggantikan mungkin kebijakan bangunan Emil ya. Maksudnya gubernur RK kemarin di Jawa Barat itu emang bagus. Cuma kebikin masjid doang itu, masjid juga utang. Ya. Yang jelas gubernur sekarang yang terhebat se-Indonesia itu masih Indonesia yang terhebat Bapak Deddy Mulyadi. Gak usah Pak Emil ya. Pak Emil apa sih? Gak ada ya. Di tempat saya mana bangunannya gak ada ya. Cuma bikin masjid doang itu, masjid ya. Masjid juga anggarannya itu bertriliun-triliun, kemana uangnya ya. Gak usah berteriak-teriak nih manusia ini nih. Apa ini? Apa partai apa ya? Jangan ngebagusin badan sendiri ya. Gak usah. Kalau pengen dibagusin sama orang lain, seperti Deddy Mulyadi dibagusin sama orang lain. Itu ya. Ya mungkin kamu nggak tahu ya. Atau kamu nggak punya HP. Makanya jadi nggak tahu Pak Deddy itu kerja nyata. Buktinya itu kerja nyata. Gak usah yang lain-lain. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak UU. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat katanya. Padahal dulu kan Bapak ini pernah ngejabat jadi wakil gubernur Jawa Barat. Jadi wakilnya Ridwan Kamil selama 5 tahun.
Wagub dia itu jabatannya. Sekarang berapi-api untuk 2029. Katanya saya layak jadi gubernur Jawa Barat. Yang layak itu orang yang bisa kerja, Pak, bukan hanya pidato berapi-api. Saya pernah ngonten di konten sebelumnya, saya tidak percaya lagi dengan politikus yang ngomongnya berapi-api. Kadang-kadang orang yang bicara berapi-api itu hanya buat kepentingan pribadi dan golongannya. Ketika sudah menjabat, apa dia lupa? Apa yang di era Ridwan Kamil dengan UU yang sudah diperbuat untuk Jawa Barat, khususnya buat orang-orang Kuningan? Gak ada. Gak ada. Yang namanya jalan aja hanya tambal sulam. Tambal sulam ketika jalan sudah pada bolong segede-gede. Badan kebo baru ditambal, baru di ini. Terus sekarang seolah-olah dia itu pernah tahu segala tentang Jawa Barat, tentang Bekasi lah, tentang mana. Biarpun segala tahu, tapi kalau kinerjanya tidak terasa di masyarakat, buat apa? Lagian 2029 masih jauh, belum waktunya kampanye. Yang jelas kami masyarakat, khususnya orang Kuningan, tidak pikun, tidak goblok, tidak buta. Anda kan pernah menjabat selama 5 tahun kemarin bareng Ridwan Kamil. Apa dampaknya tidak terasa buat kami? Pidato berapi-api, layak apa? Layak ini. Kalau nggak salah kan Bapak ini yang ngeributin dana hibah di eranya KDM. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya tahu Jawa Barat. Apa itu? Gimana rakyat menilai Anda? Kemana aja? Kemarin itu kemana aja? Gimana rakyat mau percaya? Belum jadi gubernur aja sudah begitu koar-koarnya. Biasanya kalau orang banyak ngomong, kalau orang meminta, kalau orang berharapnya keterlaluan, biasanya aduh pak kamari kamana wae pak, ya kamari kamana wae. Mun teu salah denger mah bapak teh jadi wakil nu kamari apa kumaha gitunya lah, kira-kira lah gitulah gitu. Ternyata kanyahoan dan ketahuan kalau orang yang gila jabatan, kalau orang yang selalu menganggap rendah kepada orang lain atau kepada pejabat yang sudah menjabat, bahkan sudah terbukti yang menjabat sekarang itu sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma di Jawa Barat saja. Ini sudah ketahuan, ambisius menjadi, ingin banget menjadi pejabat atau ingin banget menjadi pemimpin, biasanya itu akan hancur. Seperti bapak ini begitu menggebu-gebu, begitu teriakannya begitu kencang, saya yakin Jawa Barat tidak akan seperti sekarang. Ya, saya yakin itu. Kenapa? Ini orang benar-benar sangat-sangat tergila-gila untuk menjadi pemimpin atau untuk menjabat sebagai gubernur. Bapak, saya ingin tahu, Bapak, saya ingin tanya kepada Bapak, daerah mana saja Bapak yang sudah Bapak telusuri, dan daerah mana saja Pak yang sudah Bapak lihat keadaannya? Ya, tapi saya sekarang bersyukur mempunyai pemimpin seperti KDM. Walaupun belum pernah ke kampung saya, tapi ke Kabupaten Sukabumi, apalagi ke Pelabuhan Ratu, apalagi ke Cikidang, itu sudah pernah. Saya sudah merasa bangga.
ya, karena sudah terwakili oleh Cikidang, oleh Pelabuhan Ratu, kampung saya Selabuana atau di Desa Buana Jaya. Walaupun saya belum pernah kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, tapi saya sudah sangat bersyukur banget karena sudah mau datang ke Kabupaten Sukabumi. Saya yakin Bapak yang seperti ini tuh sangat menggebu-gebu banget. Pak, tolong dijaga citra citra yang sekarang Bapak jabat itu atau yang Bapak dudukin itu. Jangan terlalu ambisius, Pak. Masyarakat itu melihat lebih pintar malah. Mana yang harus dia pilih? Apalagi di zaman sekarang. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Tolong Pak, jangan bikin malu saja. Jangan bikin malu warga Jawa Barat saja. Ya. Bapak itu sudah membuat malu warga Jawa Barat karena apa? Ada manusia yang sangat tergila-gila dengan jabatan. Ya. Itu kritikan dari saya ya. Lucu gitu jadinya. Saya pantas menjadi gubernur Jawa Barat karena saya tahu Jawa Barat itu seperti apa. Saya tahu Garut, Tasik, Bandung. Bapak sudah tahu belum kampung Selabuana? Bapak sudah tahu belum? Saya tanya, Bapak sudah tahu belum Desa Buana Jaya? Bapak sudah tahu belum ke Pelabuhan Ratu? Ke dalamnya, ke pelosoknya? Prem. Ambisius banget jadi orang. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manunjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya Rusanul Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, Wakil Ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok, hidup P3, amin. Mangga teh teuing pau bade gogorokan ku kumaha oge nya. Tah ieu emut ieu pau. Pau. Aduh. Tah pau. Mangga teu langkung pau bade ku kumaha oge gogorokan. Da masyarakat anu nganilai mah jero. Akibat dana hibah teu cair. KPK bakal periksa ex-Wagub Jabar Rusanul Ulum soal kasus dana iklan. Wah, mal komen. Sieun kena bajer. Mal komen. Tuh, ya. Mantap. Lanjutkan, Bosku. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manunjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya Rusanul Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, Wakil Ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok, hidup P3, amin. Hadirin yang warga lain dan hibah pakai bawa-bawa Manun Jaya orang Tasik ya aing orang Subang aing nyaho Bogor aing nyaho Sukabumi aing nyaho Depok aing nyaho Bekasi aing nyaho Bandung. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manunjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya Rusanul Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, Wakil Ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok, hidup P3, amin. Hadirin yang saya hormati, Pak Ahok layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena punya solusi untuk dana hibah. Pak Ahok layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena Pak Ahok sudah pengalaman memimpin Jawa Barat. Betul?
dana hibah. Saya tidak menjelek-jelekan calon lain dah urusan ayah ini nama. Pokoknya mah calon gubernur sendiri, wakil ketua DPP P3 Sangarana. Yang kedua, calon gubernur Jawa Barat adalah wakil gubernurnya Kang Emil Sangarana. Calon gubernur yang akan datang pun akan menang adalah mantan Bupati Tasikmalaya Sangarana. Oh, dibolak-balik. Baca harap, baca tukang. Hidup aku. No. Parah Mang UU gering sugan dana hibah. Nggak Mang UU mending cicing urusan pesantren tuh dana hibah, urusan dana hibah. Warag lain dana hibah. Oke bobo. Manon Jaya, orang Tasik ya, aing orang Subang, aing nyaho Bogor, aing nyaho Sukabumi, aing nyaho Depok, aing nyaho Bekasi, aing nyaho Bandung, aing nyaho Karawang, aing nyaho Purwakarta, aing nyaho Subang, aing nyaho Indramayu, aing nyaho Cirebon, aing nyaho Sumedang, aing nyaho Majalengka, aing nyaho Kuningan, aing nyaho Tasikmalaya, aing nyaho Garut, aing nyaho Cianjur, aing nyaho Banjar, aing nyaho Pangandaran. Nah, nyaho kan KB, aing nyaho Cimahi, aya deui kan kasebut Bandung Barat, aing nyaho KB, aing nyaho aing berpengalaman dia jadi orang Sunda. Geus Mang UU mending cicing urusan pesantren. Dan hibah uruskeun. Kamana wae atuh, kamari boga solusi. Solusina hanya saukur teori, bukti. Kamari 5 tahun jadi wakil kamana hungkul ngurusan dana hibah. Nggak enak sebuku Kang Deddy Mulyadi jelas pegawainya orang Subang. Merdeka rakyat Indonesia. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Hari Bapak Cager, syukur ai Cager mah. Tapi ningali dina komenan mah nu deket oge cenah teu milih duka kunaon. Sanajan Bapak boga duit sabara puluh juta oge ratusan juta sok sandingkeun jeung gubernur Jawa Barat jeung Pak Deddy. Masing menang moal solusi naon. Urang oge ya orang Cianjur belum tentu milih Bapak. Orang Tasik, orang mending milih Purwakarta. Ah, nunggu jelas urang mah. Sok engke 2028